Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid As-Sakinah yang saya hormati. Pertama-tama kita tentunya bersyukur kepada Allah Taala dengan mengucap alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat dipertemukan kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah ini. Ini adalah sesuatu banget bagi kita berjamaah. Kenapa? Karena dengan dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun ini berarti Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki yang kurang, untuk menyempurnakan yang belum sempurna dari iman kita, Islam kita, ibadah kita, akhlak kita, dan muamalah kita. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadi semacam apa yang kalau di dunia pendidikan semacam boarding school para jemaah, mirip dengan boarding school di Ramadan ini. Boarding school kan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki metode dan sistem pembelajaran yang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Full waktunya, kemudian pengajarnya orang-orang yang betul-betul terlatih atau memiliki kompetensi yang memadai. Kemudian anak-anak yang belajarnya juga mereka yang terpilih di sana. Luar biasa, dan biasanya juga hasilnya juga memuaskan. Nah, harapan kita juga begitu. Karena Ramadan ini ya seperti boarding school tadi, sepanjang hari 12 jam menurut untuk ukuran kita orang Indonesia, kita berpuasa beribadah. Disambung dengan sholat maghrib, rehat sejenak, disambung dengan sholat isya, rehat sambil mendengarkan kultur, disambung dengan sholat tarawih, kemudian disambung lagi nanti dengan harus Al-Quran, tidur beberapa jam, bangun lagi untuk makan sahur, lalu disambung dengan sholat subuh, dan seterusnya. Itu luar biasa. Diharapkan bagi kita semua bisa mencapai target dengan adanya 15 Ramadan ini. Targetnya yang Allah canangkan dalam Al-Quran, ya kama tattaqun, agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Takwa itu orang bertakwa itu muslim. Apa muslim kafah berjemaah? Muslim yang totalitas dalam berislam, muslim yang punya komitmen kuat terhadap agamanya, mengimaninya, mempelajarinya, mengamalkannya, menyampaikannya, dan sabar dalam berislam. Baik, pesan yang disampaikan kepada saya untuk jemaah malam hari ini, pribadi menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran kalau tidak salah, ya. Kenapa memangnya baru tadi sore yang ke saya? Iya, baik. Kalau jemaah nggak apa-apa, ya. Menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran. Para hadirin, cinta. Cinta itu adalah amalul qalbi. Cinta itu amalan hati. Dan termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, cinta itu. Al-Quran dan Al-Hadis bicara sangat luar biasa soal cinta ini, ya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan ciri-ciri orang yang cinta. Nah, para hadirin, cinta ini amalan hati yang tidak terlihat secara lahiriah, karena memang adanya di dalam hati. Hanya saja walaupun begitu, indikator orang yang punya rasa cinta terhadap sesuatu itu kelihatan.
Misalnya seorang suami mencintai istrinya, dia di dalam hati, dan indikatornya bisa dilihat dari bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya. Sebaliknya, istri mencintai suaminya juga itu soal cinta, dan sulit mengukur betapa besarnya, tapi indikasi kecintaan itu dapat dilihat secara lahiriah. Nah, kemudian para jemaah, cinta kepada Al-Quranul Karim sebagai muslim memang harus menjadi orang yang bisa mencintai Al-Quran dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Al-Quran itu satu, dia adalah firman Allah yang suci. Kedua, yaitu huda, petunjuk. Huda linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian disebut juga Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Wajib, bahkan bukan sekedar harus, wajib setiap muslim mencintai Al-Quranul Karim. Nah, para hadirin, bagaimana cara mencintai Al-Quran? Ini yang pentingnya. Jadi bagaimana cara kita mencintai Al-Quranul Karim? Cara kita mencintai Al-Quran banyak sekali. Ada sekitar 20 hadis yang terkait dengan kecintaan pada Al-Quran dan keutamaan mencintai Al-Quran, keutamaan membaca, mempelajari, memahami, menghafal, dan mempraktekkan Al-Quranul Karim. Para hadirin, orang-orang yang mencintai Al-Quran dengan membacanya, satu, kedua dengan memperhatikannya atau mentadabburinya kalau istilah Al-Quran. Tadabbur itu menggali untuk supaya bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan, kemudian dihafalkan. Bukan hanya baca, tapi juga harus berusaha menjadi hafalan. Orang yang hafal Quran, walaupun tidak hafal 30 juz, ya hafal juz 30 gitu. Ya kan? Kalau tidak hafal juz 30 juga, ya ada yang hafal dari Al-Quranul Karim. Saya suka menyederhanakan masalah pada jemaah. Kalau tidak hafal 30 juz, hafal juz 30, tidak hafal juz 30, hafal 11 surat. Kenapa 11 surat? Karena suka sholat tahajud dan sholat tarawih 11 rakaat, ya, supaya ketika kita sholat tahajud dan sholat tarawih, surat yang dibaca tidak muter-muter di situ saja, itu kan kulhu apalan anas, kulhu apalan anas, gitu kan. Tapi ada 11 surat, walaupun yang pendek-pendek ya, dari anas di bawah naik ke apalan, ke atasnya kulhu, ke atasnya tabat, kemudian an-nasr, al-kafirun, dan seterusnya. Yang paling pendek itu apa? Al-Kautsar, setelah Al-Kafir. Tidak apa-apa yang pendek-pendek. Yang penting di dalam diri kita ada Al-Quran. Karena Rasul bersabda dalam hadisnya, barang siapa di antara orang muslim yang di dadanya atau di kepalanya tidak ada Al-Quran, kata Rasul, maka orang itu diumpamakan seperti rumah tua yang mau roboh. Saya bilang, orang yang di kepala orang muslim, orang mukmin yang di dada dan di kepalanya tidak ada Al-Quran, seperti rumah tua yang mau roboh. Kalau rumah tua biasanya kumuh, ya kan? Rumah tua kumuh meroboh, isinya apa kalau jemaah? Isinya binatang-binatang yang kotor, kecoa, semut, cicak, tikus, itu kalau jemaah. Nah, jadi kalau orang yang di dadanya tidak ada Al-Quran, di kepala tidak ada Al-Quran, ya isinya begitu kotor. Bahkan ada genderwohnya kan gitu. Demikian para jemaah. Jadi usaha para sahabat ridwanullah alaihim, umumnya mereka hafal Quran, dan mereka tidak hanya hafal. Dalam hadis diceritakan, jika dalam para sahabat dalam mencintai Al-Quran, mereka membacanya, mereka menghafalnya, dan mereka menggalinya. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami para sahabat
mempelajari surat Al-Baqarah yang jumlahnya 286 ayat itu baru selesai dalam waktu 6 bulan. Kenapa? Bukan jarang dibaca. Karena kami, kata para sahabat, tidak pindah dari satu ayat ke ayat yang lain sebelum kami memahami ayat yang itu. Itu ciri orang yang cinta Al-Quranul Karim. Atau di hadis lain dikatakan, bila turun ayat pada Rasulullah 10 ayat, kata hadis itu, para sahabat kemudian menghafalnya, lalu mempelajarinya, dan tidak pindah ke ayat yang lain sebelum bisa dipahami ayat yang itu. Inilah para jemaah cara mencintai Al-Quranul Karim. Kalau kita bisa seperti itu, maka dalam hadis Rasul bersabda di hadapan para sahabat, kata beliau, innalillahi ahlina minan nas. Artinya sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Bayangkan kalimatnya ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Allah itu kan yang tidak butuh siapa-siapa, nggak memerlukan teman kanan kiri, nggak perlu. Allah nggak perlu membantu, nggak perlu, karena Allah itu adalah Zat yang Maha Kuasa. Tapi Allah menyebut punya keluarga dari kalangan manusia. Oh, kata para sahabat, manhum, siapa mereka? Ya Rasulullah, yang menjadi keluarga Allah di dunia ini. Rasul bersabda, hum ahlul Quran wa khassa bihi. Mereka itu adalah ahli Al-Quran dan mereka adalah keluarga Allah yang istimewa bagi Allah. Nah itu para jemaah. Jadi keluarga Allah disebutnya ahli Al-Quran, selalu membacanya, selalu mempelajarinya, dan paham Al-Quran juga mengamalkannya. Kalau boleh saya bertanya kepada para jemaah, ini malam ke-16 ya? Malam ke-16, jadi sudah 15 hari kita berpuasa, sudah 15 hari malam kita tarawih. Lalu kalau boleh saya tanya, baca Qurannya sudah berapa juz? Sampai hari ini para jemaah sudah berapa juz? Sudah 15? Sudah, atau bahkan lebih 15 juz ya? Mudah-mudahan begitu. Kalau yang belum sampai 15 juz harus dikebut para jemaah, sebab kemungkinan satu Syawalnya ya 30 hari atau mungkin ada yang 29 hari. Ya kan sudah ada yang mungkin kan satu Syawal hari Jumat tanggal 21 kalau nggak salah ya, April. Kedua-dua ya, ada dua. Satu lagi belum diumumkan, tapi kemungkinannya memang akan dapat dipastikan akan ada 2 Idul Fitri. Kenapa? Posisi hilal di tanggal 29 Ramadan itu di Pelabuhan Ratu saja baru 1, sekian derajat, sehingga mustahil bisa diruqyah. Kemungkinan besar hari Ramadan itu istiqmal menjadi 30 hari, sementara Muhammadiyah sudah mengumumkan hanya 29 hari. Jadi kemungkinan besar akan ada 2 hari raya Idul Fitri. Untung cuma 2, tapi kalau 1000 repot juga kita lakukan. Nah, jadi kembali ke baca Quran tadi, usahakan bacanya tok bisa tamat. So kalau kita ingin ngejar pahala saja sudah lumayan para jemaah. Rasulullah bersabda, kata beliau, wala aku alif lam mim harfun, kata Rasul. Aku tidak mengatakan alif lam itu 10, 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif 10, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Likul di harfin asyol sanat, setiap huruf yang dibaca ada 10 kebaikan. Jadi kalau sudah 15 juz, hitung saja berapa huruf kali 10, luar biasa pahalanya berjemaah, ya kan? Dan itu kita perlu pahala yang banyak supaya timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat jauh lebih berat daripada timbangan dosa kita. Sama tidak berdosa, bohong dan sombong kalau mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa. Demikian para hadirin, ibu bapak, ya. Rasul bersabda, nah yang paling bagus baca Quran itu dari mushaf atau dari kepala, yang ada di kepala. Ada hadis mengatakan, man qara'al Qur'an, siapa yang baca Quran dengan mahir,
ya luar biasa bagaimana. Karena pembaca Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, pasti orang baik, pasti orang soleh. Maka Allah akan satukan mereka dengan orang-orang, dengan makhluknya atau hambanya yang soleh. Itu para malaikat. Temannya saja malaikat. Kalau seseorang disatukan oleh Allah dengan malaikat, akan tenang, tenteram, bahagia, tidak bingung, tidak cemas, tidak was-was, bagaimanapun keadaannya. Wa man qara'a al-Qur'an wa huwa yatahta wa huwa syakur, kata Rasul. Siapa yang baca Al-Quran terbata-bata, mentok sana, mentok sini, tajwidnya salah dan keliru, idhar itu timpanya juga keliru, panjang pendeknya juga nggak jelas, kata Rasul, falahu ajron, dia tetap dapat 2 pahala. 1, pahala semangat membacanya, 2, pahala membacanya itu sendiri. Jadi tidak ada ruginya baca Quran itu, ya. Dan jangan jangan minder kalau baca Quran itu bagus. Terus belajar dan belajar. Sekarang kan banyak metode untuk bisa lebih cepat dan lebih bagus membaca Al-Quran Karim. Apalagi di sini ya kan, ada sarjana Al-Quran kan luar biasa itu bagaimana. Tinggal belajar sama beliau. Dan kalau kita baca Al-Quran, para jemaah, kalau kita baca Quran itu harus disuarakan. Jangan ngegerendeng kayak baca Quran. Disuarakan, kedengaran gitu para jemaah, ya kan? Seorang dokter psikiater di rumah sakit Pertamina, saya tidak akan sebut namanya. Saya pernah dialog dengan beliau. Begini ceritanya, ya, sedikit cerita. Satu ketika, setelah saya selesai khutbah Jumat di masjid Pertamina itu, Ar-Rahman, dibawa biasa ke sekalian masjid makan siang itu. Lalu ada pejabat masjid yang bilang, Ustaz, ada yang nyari-nyari jemaah katanya. Udah dibawa ke situ. Ketemu saya, ada apa Pak? Saya bilang gitu. Kalau tadi Ustaz mohon katanya teks khutbah yang tadi saya minta akan saya khutbahkan di masjid saya gitu. Jadi beliau suka berkhutbah Jumat. Saya bilang nggak punya teksnya Pak. Tadi itu. Tolong ditulis saja katanya poin-poinnya yang saya imlahkan, saya diktekan sama beliau. Nah di situ ada dokter, para jemaah, ada dokter siapa tadi Ustaz, ini orang yang sedang saya ganjel, hampir pikun kata gitu, hampir pikun. Saya bilang kalau ganjelnya lepas gimana dok? Ya kan pikun sekarang katanya. Terus saya bertanya, dokter, apa benar kalau orang rajin baca Quran dan menghafalkannya itu akan bisa menghambat pengurangan daya ingat gitu. Akan dapat mengurangi penurunan fungsi otak kita. Kata beliau, ya katanya Ustaz, kalau kita baca Quran tapi harus disuarakan dan harus diingat-ingat, harus dihafal gitu para jemaah, ya. Itu yang bisa mengurangi, menghambat penurunan fungsi otak kita. Itu kan kalau sudah 60 tahun itu otak kita mulai mengerucut sehingga mengecil, fungsinya menjadi berkurang. Nah, ini ada pengalaman saya pribadi. Suatu ketika saya kan sakit kepala, para jemaah, ya kan, sakit banget. Kemudian di MRI ketika itu, dan hasilnya kata dokter saraf begini, saya takutnya di kepala saya ada tumor waktu itu pada jemaah. Ternyata tidak ada apa-apa gitu. Nah hasilnya itu sama masih ingat, masih umur 62 tahun pada jemaah, ya kan. Kata dokter itu, Pak katanya, saya belum saya besar. Pak, ini bapak usianya berapa? Ya 62 kira-kira sekarang. Ini ukuran otak bapak itu masih utuh, belum berubah sama sekali katanya. Saya curiga, jangan-jangan bapak suka mengingat sesuatu, menghafal sesuatu, gitu. Jadi saya bilang, Ustaz katanya gitu. Oh, kan besar, rajin menghafal. Nah, para jemaah membaca dan mengingat-ingat yang kita baca yaitu Al-Quranul Karim, disuarakan dan dihafalkan, bisa mengurangi atau menghambat penurunan fungsi otak kita. Dengan kata lain, menghindari kebingungan. Siapa yang kebingungan?
Jangan sampai pikun karena buruk mukallaf, orang yang wajib melaksanakan syariat agama, tidak. Katakan kalau 5 tahun saja dia pikun sampai meninggalnya para jemaah, maka selama 5 tahun itu dia tidak punya kewajiban agama. Hidup tapi tidak tabah amal. Seorang Rasul berdoa, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, kata Rasul. Ya Allah, jadikan kehidupanku ini sebagai waktu untuk menambah amal-amal kebaikan. Jadi jangan sampai pikun, bebas tugas dari agama gitu. Tidak harus puasa kalau bukan puasa, sehingga bebas sahur, bebas kapan buka gitu. Jadi kalau pikun bisa sahur jam 8 pagi dan bisa buka jam 11 siang gitu. Cuma jangan sampai pikun. Nah, itu salah satu caranya, banyak membaca dan menghafal Al-Qur'anul Karim. Saya tambahkan lagi, pecinta Al-Quran yang selalu membaca dan menghafalnya dimuliakan dan dihargai oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadi perang Uhud, puluhan prajurit Muslim meninggal di perang Uhud itu, lalu dikuburkan di Uhud secara massal. Kita bisa lihat kuburan Uhud berjemaah panjang-panjang, besar-besar. Saya nggak tahu apakah memang galiannya panjang atau orangnya tinggi-tinggi waktu kalah gitu ya. Yang pasti seperti itu kita lihat di sana dulu. Nah, ketika akan dikuburkan itu pada jenazah tadi, para sahabat tadi, Rasul bertanya kepada yang akan menguburkan, kata Rasul, siapa di antara kalian yang mengetahui di antara para syuhada itu yang paling banyak hafal Qur'annya? Ditanya, mana yang paling banyak hafal Qur'annya? Terus orang mengatakan, si fulan ya Rasulullah paling banyak hafal Qur'annya. Kata Rasul, dahulukan dia masukkan ke liang lahat. Begitu penghargaannya. Di hadis lain dikatakan orang-orang yang hafal Al-Qur'anul Karim itu, yang rajin membaca, rajin menghafalnya, rajin mengamalkannya, di hari kiamat nanti akan dikasih oleh Allah. Quran akan berkata, kata Quran, ya Allah, berilah dia pakaian kehormatan, diberi oleh Allah. Kata Quran, ya Allah, tambahkan pada dia, maka diletakkan di kepalanya tajud mahkota kemuliaan. Lalu kata Al-Quran pada Allah, ya Allah, ridhoilah dia. Kemudian Allah meridhoi orang yang rajin baca dan menghafal Al-Quranul Karim itu. Dan yang lebih penting, para jemaah Rasul bersabda, as-sawm wal Quran yashfa'ani lil abdi, kata Imam Kiamat Rasul. Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada hamba di hari kiamat nanti. Puasa akan menghadap Allah. Ini uslub metaforis para jemaah, menggambarkan sesuatu yang nanti bakal abstrak menjadi sesuatu yang wujud, yang nyata. Kata puasa, ya Allah, akulah yang menahan dia di siang hari, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya. Karena itu, pasyafiqni, tolong beri izin kepadaku untuk bisa bersama kepada dia. Kata Quran, ya Allah, akulah yang menahan dia dari tidurnya. Aku yang membuat dia begadang di malam hari. Pasyafiqni, maka berikan padaku izin untuk memberi syafaat pada dia. Kata hadis itu di ujungnya dikatakan, Pak Syafa'an, maka keduanya Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada orang yang membacanya dan mengerjakan puasa. Di hadis terus bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada yang membacanya. Itulah hebatnya Al-Qur'anul Karim kepada siapa yang membacanya. Para jemaah, bacanya tampil di bulan balik gitu. Sekata hadis dikatakan begini, di hari kiamat nanti, orang yang banyak membaca Quran dan banyak hafal Quran, kedudukan dia di surga nanti sesuai dengan berapa banyak dia membacanya. Sekata hadis Rasul bersabda, Iqra wartaqi, Iqra wartaqi, baca dan naiklah, baca dan naiklah. Semakin banyak yang dibaca, semakin tinggi kedudukan dia di surga nanti. Itu penghafal, pembaca dan penghafal Al-Quran Karim. Jadi yang biasa itu yang dibacanya di bulan Ramadan berjemaah ya kan,
30 juz dari awal sampai akhir. Nah, dari seluruh Al-Quran yang 30 juz itu, ada yang paling hebat. Dari 114 surat, ada 2 surat yang paling hebat. Kenapa? Sebab sebelum seluruh Al-Quran datang menghadap Allah, ada 2 surat yang lebih dahulu menolong orang yang membacanya. Rasul bersabda, "Iqra'uz Zahrain," baca oleh kalian 2 bunga. Yang dimaksud adalah suratul Baqarah dan surat Ali Imran. Ali Imran ya, bukan Al-Imran, saya salah bacanya. Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat. Ujungnya apa? Ujung Al-Baqarah. Ayat paling ujungnya. Ayat paling ujung Al-Baqarah apa? Wansurna ada al-qawmil kafirin. Al-Imran 200 ayat. Ujungnya apa? Ujungnya aja. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, kata hadis, kedua surat itu di hari kiamat nanti akan datang kepada pembacanya ka'annahuma ghamamatan, seperti awan yang tebal, atau seperti rombongan burung yang sangat banyak dan terbang dalam formasi yang indah yang menaungi pembacanya di padang mahsyar. Sering-sering baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Dari 114 surat, yaitu 2 surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan dari 6.326 ayat yang paling harus sering dibaca antara lain adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rasul bersabda, "Man qara'a ayataini min suratil Baqarah kafata." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, cukuplah baginya. Apa yang dimaksud cukuplah bagi dia? Hampir mirip penjelasan Imam An-Nawawi sama Qadiyah. Yang dimaksud kafatan itu cukup seperti baca seluruh Quran. Bahkan kata Imam Nawawi, cukup dengan 2 ayat itu dari sholat malam. Jadi tidak usah sholat tahajud, baca 2 ayat itu saja. Itu maknanya seperti itu kata Imam Nawawi. Tapi bukan begitu tentu saja kalau cuma itu mah orang males ya gitu. Dalam tidur, dan itu dibacanya mau tidur. Di antara zikir mau tidur, baca amanah Rasul dan la yukalliful. Makanya wajib hafal tuh orang muslim. Selain 11 surat tadi, tambah 2 ayat terakhir Al-Baqarah dan Al-Imran. Itulah di antara ciri-ciri orang mukmin yang menghafal Al-Quran. Ini yang mencintai Al-Quran Karim. Jadi dibacanya, dihafalkan, dipelajari atau ditadaburi, kemudian diamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia, terlebih kata ayat Rasul Al-Baqarah, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga khususnya di Ramadan ini tiada hari tanpa membaca Al-Quran Al-Karim dan tamat 30 juz sampai dengan 30 hari Ramadan kita. Demikian para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk saudara para jemaah untuk terus kita bersahabat dengan Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan yang baru ini. Karena Rasul sendiri mencontoh kepada kita, beliau setiap malam bertadarus dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Itu saja, kurang lebihnya maaf, aku lupa kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya harus mengejar acara yang lainnya. Terima kasih.